Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran home learning. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang selalu bersyukur sehingga Allah tambahkan nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga terlimpah ruahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita yang selalu menantikan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hai hai hai. Gimana kabarnya anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Materi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Tentunya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran 7, menerima qada dan qadar. Pada materi ini yang akan dijelaskan yaitu tentang memahami qada dan memahami qadar, serta contoh-contoh qada dan contoh qadar, serta hikmah beriman kepada qada dan beriman kepada qadar. Mari kita amati gambar di bawah ini. Gambar 7.2, bayi dalam box. Gambar kedua 7.3, matahari bersinar di ufuk timur. Gambar 7.4, lomba qiraah Al-Quran. Yang selanjutnya gambar 7.5, menjadi juara sepak bola. Nah, dari gambar tersebut apa yang kalian bayangkan? Nah, nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Bagian B, memahami makna qada dan qadar. Nomor 1, qada. Nah, A-nya mari kita sama-sama perhatikan cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya.
saling percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, jadi dari cerita Salim tadi bahwasanya Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia tidak mendapatkannya. Berarti dia sudah berusaha walaupun memang akhirnya tidak menang, tetapi bahwa ia juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan lain. Sebelum kita memahami pengertian qada, mari kita ingat terlebih dahulu rukun iman. Rukun iman termasuk rukun iman yang keberapa? Qada dan qadar. Ya, betul, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan qada? Oke, perhatikan ya. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi makhluknya, qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Sebagaimana keterangan Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia ataupun kapan dunia ini kiamat. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh qada. Yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kedua, kematian pasti datang. Tiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qada. Seorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Bagian 2, qadar. Mari kita cermati cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya, Fahri. Setiap hari Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar atau kadang di ruang tamu di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran, namun demikian gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz atau ustazah yang berceramah di televisi. Maryam merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batasan waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik.
Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato Maryam, dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar-debar harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato, wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar, seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang gigih. Berlatih pidato akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Shadaqallah. Artinya, baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Contoh-contoh qadar. Berikut contoh-contoh qadar antara lain: 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori dan qoreah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Hikmah beriman kepada qadar.
Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah qadar berikut ini. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR dan lain sebagainya, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, dari sekian penjelasan tadi, mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Jangan lupa tetap dan terus belajar. Karena materinya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan dan memakluminya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.